Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video ini saya akan berbagi pengalaman kepada Anda semua dalam menyusun borang akreditasi perguruan tinggi yang telah menggunakan 9 standar atau 9 kriteria. Dalam video ini, saya hanya akan mengupas cara membuat anggaran pada C5 ya, yang terdapat pada LED dan juga pada LKPS. Nah, pada LED tersebut yang akan dibahas di dalamnya hanya yang berupa hitung-hitungannya saja. Sementara yang narasinya tentunya Anda semua bisa membuatnya sendiri. Selamat menyaksikan video saya ini. Trik pertama dalam menyusun borang akreditasi C5 ini, khususnya bagi saya adalah yang pertama, Anda harus menentukan dulu jumlah mahasiswa pada institusi. Ya. Yang kedua, Anda harus menentukan terlebih dahulu jumlah mahasiswa pada prodi yang akan diakreditasi. Yang ketiga, tentukanlah terlebih dahulu jumlah dosen tetap yang ada di institusi. Dan yang keempat adalah tentukan jumlah dosen tetap pada prodinya. Trik yang kedua dalam menyusun borang akreditasi C5 ini, yang kedua adalah sebaiknya terlebih dahulu Anda membuat C5 pada LED dulu. Ya. Setelah selesai LED, baru nanti kita bisa mengerjakan LKPS-nya. Nah, ini bagi saya, menurut saya lebih mudah kerjanya, khusus untuk C5, mengerjakan LED dulu. Setelah tuntas mengerjakan LED, baru nanti bisa menyelesaikan LKPS-nya. Baiklah, langsung saja saya akan berbagi pengalaman dengan Anda bagaimana cara menyusun anggaran yang ada pada C5, yang pertama pada LED. Jadi pada LED itu ada bagian keuangan, A, biaya operasional pendidikan. Di sini A, biaya operasionalnya itu di mana saya beri contoh kampus itu memberi anggaran kepada mahasiswa per tahun sebesar 20 juta rupiah. Jadi minimal 20 juta rupiah. Kalau lebih silahkan. Nah, selanjutnya 20 juta rupiah ini dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang ada pada prodi yang akan diakreditasi itu. Di sini saya contohkan 49 orang mahasiswa. Jadi hitungannya 20 juta dikali 49 sama dengan 980 juta rupiah. Jadi per mahasiswa per tahun. Selanjutnya kita kali 3. Mengapa kali 3? Karena diminta 3 tahun.
Jadi dikali 3 maka dapatlah hasilnya 2.940.000.000 rupiah. Yang B, bagaimana cara menghitung biaya penelitian? Nah, jadi anggaran biaya penelitian dosen per tahun yaitu sebesar minimal 10 juta rupiah. Kalau mau lebih silahkan. Jadi saya buat contoh di sini ada 5 orang dosen tetap prodi. Jadi 10 juta dikali 5 sama dengan 50 juta rupiah per dosen per tahun. Selanjutnya dikali 3 maka akan diperolehlah hasil 150 juta rupiah. Berikutnya ada biaya pengabdian kepada masyarakat. Jadi per dosen per tahun biaya pengabdian kepada masyarakatnya itu minimal 5 juta rupiah. Kalau lebih silahkan ya. Jadi 5 juta dikali dengan 5 orang dosen maka dapatlah hasilnya 25 juta rupiah per dosen per tahun. Selanjutnya dikali 3 maka hasilnya adalah 75 juta rupiah. Oke, langkah berikutnya adalah kita harus membuat rekapitulasi dari jumlah dari biaya operasional tadi ya. Biaya operasional pendidikan selama 3 tahun itu berjumlah 2.940.040 juta rupiah. Di mana rata-rata per tahun per mahasiswa memperoleh 20 juta rupiah. Selanjutnya biaya penelitian selama 3 tahun itu berjumlah 150 juta rupiah. Rata-rata per tahun dosen memperoleh anggaran 10 juta rupiah. Selanjutnya, dana biaya pengabdian kepada masyarakat selama 3 tahun berjumlah 75 juta rupiah. Rata-rata per tahun dosen memperoleh 5 juta rupiah. Selanjutnya kita totalkan berapa jumlah antara operasional pendidikan ini ditambah penelitian ditambah pengabdian masyarakat maka diperolehlah total 3.165 juta rupiah. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat berapa investasi SDM sarana dan prasarana. Cara membuatnya adalah kita harus mengetahui atau mencari berapa 25% dari angka 3.165 juta rupiah ini. Maka setelah saya cari dapatlah hasilnya 791.250.000 rupiah. Maka dengan diperolehnya angka investasi SDM dan sarana dan prasarana itu, maka selesailah hitungan anggaran pada LED C5. Berikutnya, saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat C5 LKPS. Ya. Jadi pada LKPS-nya yang pertama yang harus Anda ketahui adalah berapa jumlah mahasiswa institusi, ya.
Saya membuat contohnya di sini 1.606 mahasiswa. Dan juga berapa jumlah dosen institusinya. Saya contohkan di sini 48 jumlah dosen institusinya. Jadi pada LKPS ini perlu Anda ketahui bahwasanya yang di sebelah kiri ini ya, ini merupakan anggaran unit pengelola program studi atau institusi. Sementara anggaran yang di sebelah kanan ini merupakan anggaran program studi. Jadi langkah berikutnya adalah tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya dalam penganggaran ini biaya anggaran per mahasiswa per tahun yaitu 20 juta rupiah. Jadi cara menghitungnya adalah 20 juta rupiah dikali dengan jumlah mahasiswa institusi yaitu 1.606 mahasiswa. Maka akan diperolehlah jumlah 32 miliar, ini dia ya angkanya, 32 miliar 120 juta rupiah. Ya. Nah, bagaimana angka yang di atasnya? Angka di atasnya silahkan nanti Anda sesuaikan dengan anggaran yang ada di kampus Anda ya. Namun hitungannya seperti itu tadi ya. Dari mana dapat hitungan 32 miliar 120 juta ini ya, sudah saya jelaskan bagaimana cara mencarinya. Selanjutnya begitu juga dengan pengisian TS1, jumlah pada TS1 dan jumlah pada TS ini. Jadi silahkan diisi, namun dengan catatan jangan sampai kurang dari jumlah TS2 ini, yaitu 32 miliar 120 juta rupiah. Maka setelah dapat TS2, TS1, dan TS, maka secara otomatis nanti akan muncul nilai rata-ratanya. Jumlah rata-ratanya berapa ya. Di sini jumlah rata-ratanya yaitu 32 miliar 185 ribu rupiah ya. Selanjutnya langkah berikutnya adalah dari jumlah rata-rata ini ya, kita harus mencari berapa 25%-nya. Ya, ketika saya sudah mencarinya sehingga diperolehlah 25% dari 32 25 juta 185.000 ini, maka diperolehlah angka 8 miliar 31 juta 296.250 rupiah. Nah, dari angka tersebut saya bagi menjadi 3 ya, karena dia 3 tahun ya. Saya bagi 3 sehingga diperolehlah angka 2 miliar 677 juta 98.750 rupiah. Maka seperti hitungan di atas, silahkan diisi TS1 dan TS-nya ya. Nah, dengan catatan jangan kurang dari jumlah yang ada pada TS2 ini ya.
Oke, selanjutnya kita hitung bagaimana cara mengisi biaya penelitian ini. Nah, cara mengisinya adalah tadi kita sudah ini ya rumusnya ya. Rata-rata per tahun itu 10 juta. Nah, ini kan jumlah dosen institusi berjumlah 48 orang. Jadi 10 juta dikali 48 orang dosen, maka diperolehlah angka 480 juta rupiah. Begitu juga dengan TS1-nya. 10 juta rupiah dikali dengan jumlah dosen, dengan jumlah dosen yang 48 orang, sehingga dapatlah 480 juta ini. Begitu juga dengan TS. Nah, selanjutnya, kita akan mengisi kolom biaya pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, di sini kita rata-rata uang PKM rata-rata per tahun itu 5 juta. Sehingga 5 juta dikali dengan jumlah dosen sebanyak 48 orang, maka diperolehlah hitungannya 5 juta dikali 48 sama dengan 240 juta rupiah. Begitu juga dengan TS1 dan TS-nya. Oke, untuk pengisian kolom institusi sudah selesai. Selanjutnya kita beralih kepada cara menghitung yang ada pada program studi. Jadi kembali lagi kita menghitung ulang tadi di awal ini ya biaya rata-rata per tahun per mahasiswa yaitu 20 juta rupiah. Tadi 20 juta rupiah ya ini prodi dikalikan dengan 49 orang mahasiswa, maka diperolehlah angka 980 juta rupiah. Ya. Begitu juga dengan anggaran yang ada pada TS1 dan TS ini. Silahkan diisi ya. Namun dengan catatan jangan kurang dari 980 juta ini. Ya. Oke, diingatkan kembali untuk anggaran yang ada pada kolom kuning ini, silakan disesuaikan saja nanti dengan anggaran yang ada di kampus Anda. Ya, oke. Selanjutnya, setelah diisi jumlah biaya operasional pada program studi TS2, TS1, dan TS setelah diisi maka akan muncullah nilai rata-rata biaya operasional pendidikan pada prodi yang diakreditasi. Ini contohnya jumlah rata-ratanya 980 juta 300 ribu rupiah. Ya. Jadi berikutnya dari dari jumlah rata-rata ini maka dihitunglah berapa 25% dari 980 juta 300 ribu ini. Berapa totalnya? Ya. Maka setelah kita cari berapa jumlahnya, maka
totalnya tadi kita bagi 3, maka diperolehlah hasil 81.691.000 rupiah. Nah, selanjutnya silahkan diisi TS1 dan TS-nya, ya. Maka nanti otomatis nilai rata-ratanya akan muncul. Nah, terakhir, kita harus bagaimana cara mengisi pada kolom biaya penelitian program studi ini, ya. Jadi cara menghitungnya adalah yang pertama itu kan karena jumlah dosennya itu ada 5 orang, ya, ada 5 orang, maka di sini penelitian kan tadi hitungannya 10 juta. Jadi 10 juta dikali jumlah dosen tetap prodi yang berjumlah 5 orang, maka dihasilkanlah totalnya 50 juta rupiah. Begitu juga dengan TS1 50 begitu juga dengan TS1, ya. Silakan diisi 50, di sini saya buat 50.500.000, ya, ada kelebihan. Kemudian pada TS ini 50 juta, ya. Kemudian maka nanti akan menghasilkan nilai rata-ratanya langsung. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana cara mengisi biaya PKM pada prodi. Nah, sama seperti tadi, karena biaya PKM itu 5 juta per tahun per dosen, maka 5 juta dikali dengan jumlah dosen yang 5 orang, maka dihasilkanlah 25 juta rupiah, ya. Begitu juga dengan TS1 dan TS, ya. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan dalam penyusunan anggaran yang terdapat pada C5 ini, yaitu pada LID dan pada LKPS. Jika pun ada kesalahan menghitung atau mungkin tidak sesuai dengan pendapat Anda, mungkin saya mengingatkan kembali bahwasanya ini hanyalah pengalaman saja, pengalaman saya saja. Saya ingin berbagi pengalaman, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, ya.